input misalnya masuk topik, oh ini 3 ya, sama jumlah kata. Nah, kalian bisa tuliskan template-nya, misalnya jelaskan konsep ini topiknya apa, terus dalam bidang machine learning khususnya tentang subtopiknya apa, secara ringkas dalam sekitar, nah jumlah katanya berapa. Jadi ini template-nya akan selalu seperti itu, nanti tergantung kalian bertanyanya gimana. Salah satu contohnya adalah bertanya seperti ini. Jadi topiknya gradient descent, learning rate, nah 50 kata. Jadi topik, subtopik ada, jumlah katanya apa, ketika itu dimasukkan, maka akan terjadi pertanyaan yang lengkap. Jelaskan konsep gradient descent dalam bidang machine learning, khususnya tentang learning rate, secara ringkas dalam sekitar 50 kata, dan berikan contoh penerapannya. Udah. Jadi prompt-nya selesai. Nah ini kan ini juga prompt kedua juga bisa di print. Printnya ada di apa PDF ya. Tidak saya print ulang ya, atau saya print ulang juga nggak apa-apa. Tapi ini tadi sudah disconnected, berarti harus dari atas. Nah, saya teruskan aja dulu. Kemudian untuk menuliskan, jadi menuliskan ke hasil ke Jupyter Colab atau ke ini Jupyter Notebook, ini bisa pakai Markdown sama display ya. Jadi setelah prompt 1 di invoke, jadi LLM invoke prompt 1, berarti dia bertanya ke OpenAI, nanti ada respon. Nah, daripada print respon konten, ini coba pakai display Markdown, nanti akan muncul tulisan yang rapi. Jadi kalau ada matematikanya, dia akan tertulis matematika juga dengan bagus. Kalau ada tabelnya, dia juga akan menulis tabel dengan bagus. Itu hasilnya juga. Respon yang kedua seperti ini. Hasilnya gradient descent adalah bla bla bla. Oke. Nah, cara yang ini, yang tadi, itu bisa pakai namanya runnable pipeline. Jadi caranya menulis ini pakai kayak pagar. Jadi buat template dulu, terus diteruskan ke LM gitu. Jadi ada rantai seperti ini. Kalau di print rantainya, maka dia akan isinya adalah template. Template-nya ada input variabel dan sebagainya. Kalau ini sudah terisi, maka masukkan ke LLM. Nah, caranya mencari adalah rantai tadi diisi apa? Dengan input variabelnya apa, terus selesai. Kemudian langsung di-invoke, berarti maksudnya invoke dia akan muncul di sini GLM-nya. Jadi caranya menulis sintaks sebagai pipeline adalah seperti ini. Oke, nanti akan muncul jawabannya. Nah, ini kalian tidak akan mendapatkan jawaban ini kalau tidak mempunyai APK yang tadi di-download dari OpenAI. Nah, kalau tidak mau bayar, maka pakai yang lain, pakai Ollama. Nah, ini dia. Ini yang tidak usah bayar. Ini pakai Ollama. Ini kalau ini diklik Ollama, nanti akan muncul ini. Ya. Hei, ini terlalu besar. Bentar, saya punya masalah dengan mouse. Oke, ini Ollama ya, logonya seperti ini. Ini ollama.com. Kalian bisa ke situ, kemudian nanti download. Oke. Kemudian setelah itu di-download, kemudian dicoba dulu. Jadi di-install. Nah, masalahnya instalasi Ollama itu ke C.
tidak bisa diubah kemana-mana, padahal di laptop saya habis. Terus setelah saya install, saya pindah langsung, jadi copy paste aja ke tempat yang lain, misalnya ke K gitu karena saya habis. Setelah saya pindah ke K, karena dia isinya cuma beberapa library sama exe, terus setelah dipindah di uninstall, terus saya buat symbolic link untuk urusan downloading model ini. Jadi kalau download model harusnya ke sini, ke C, tapi saya pindah ke suatu tempat. Ini pakai mklink, itu berarti membuat symbolic link. Jadi dia masuk pintu C, tapi nggak taunya itu diatur oleh Windows, perginya ke K. Nah itu adalah symbolic link ya. Coba belajar perintah-perintah Windows. Kemudian, nah ini lebih baik sebenarnya daripada setting seperti ini, mklink, pakailah environment-nya saja, di set environment di Windows, Olama model dikasih value-nya adalah misalnya ini K, apps, Olama model, artinya ketika dia download model, dia akan pergi ke K. Jadi C-nya tidak penuh. Kenapa ini tidak ke C? Karena C biasanya dipakai untuk sistem, dan Olama dan lain-lain itu ukurannya sangat besar, Hugging Face juga gede-gede banget, sehingga kita perlu menyimpan model itu tidak di C tapi di tempat yang lain supaya tidak mengganggu sistem. Nah, kemudian cara settingnya pakai apa nih? Jadi kliklah Windows, ada control panel, terus carilah environment variable ya, kemudian taruh di situ. Kalau nggak tahu tanya ChatGPT caranya menulis Olama models di Windows bagaimana. Nah kemudian download lah itu. Jadi setelah Olama terinstall dengan bagus, pergilah ke command prompt misalnya, buka command prompt, terus pergi ke directory tadi, terus klik Olama pull, ini berarti mendownload beberapa library yang bagus. Nah, ini saya pakai yang 1B, ini berarti 1 miliar parameter, itu kira-kira 1,3 gigabyte. Ada yang 8, ada yang 12, ada yang 27 miliar. Berarti bisa sampai 10 giga dan sebagainya. Jadi untuk laptop mendingan kalian cari yang kecil, tapi kalau punya desktop yang besar atau punya GPU, ini bisa download yang gede sekalian karena itu akan lebih teliti. Nah, kemudian diunduh, dipasang di suatu tempat, misalnya di sini ya. Defaultnya mungkin di C, tapi kalian pindah saja. Kemudian setelah itu di run. Kalau sudah di run, nanti muncul kayak command prompt, kayak shell-nya dia. Jadi tinggal ketik di situ, halo apa kabar, di Olama, nanti dia akan menjawab sendiri. Nah, setelah Olama jadi terinstall dengan baik, baru pip install Langchain Olama. Ini step selanjutnya. Kemudian kita cek setelah pip install Langchain Olama berhasil atau tidak. Nah, ini versinya yang saya punya, Langchain Olamanya 0,32. Berarti ada. Nah, kita cek yang tadi Olama jalan atau enggak, itu pakai ini. Olama list ini bisa pakai buka komen CMD itu, terus ketik Olama spasi list. Nah, nanti akan muncul ini nama model yang ada apa. Nah, ini saya cuma download satu ya, karena ini saja 1,3 giga ya. Yang lain-lain gede-gede banget. Ini size-nya 1,3.
Terus caranya menggunakan gimana ya, kita import dulu LangChain Ollama, import chat Ollama. Kalau tadi chat OpenAI, nah ini chat Ollama. Terus modelnya, nah modelnya sesuai yang di-download ya. Ini kalau belum di-download ya nggak bisa. Jadi itu di-download dulu. Kalau sudah ada, caranya melihat pakai Ollama list. Ini dia, nama ini ada, baru bisa dipakai. Nah kalau downloadnya banyak ya salah satu yang lebih besar misalnya. Ini ada Mistral, ada Gema. Ini yang terbaru yang Gema ya. Coba cek di webnya Ollama, nanti yang bagus itu yang Gema. Tapi itu butuh Ollama yang terbaru. Ini Ollama saya sedikit lama sehingga tidak bisa memakai Gema. Terus temperatures. Nah ini kalau temperature itu mendekati 0 itu artinya sesuai dengan data yang dia punya. Kalau temperature-nya mendekati 1, dia bisa ngawur, bisa bohong. Jadi kalau 0,7 itu mungkin agak bohong-bohong sedikit. Jadi contohnya seperti ini, langsung olah invoke, kemudian pertanyaannya apakah metode gradient descent, nah dia akan menjawab seperti ChatGPT. Ini langsung ada rumus-rumus dan sebagainya. Ini lebih baik pakai display itu ya, display markdown, nanti dia akan menulis ini lebih baik lagi. Oke. Misalnya suhu ruang 30 derajat nyaman atau tidak gitu. Ya, dia akan bertanya. Nah, ini apakah ini online? Ini tidak online. Ini data yang tadi sudah saya download yang 1,3 dan lumayan sangat bagus karena bisa bahasa Indonesia. Dia bisa menjawab dengan bagus ya. Dia bisa juga membuat puisi. Ini puisi tentang sambal petai. sangat enak gitu ya. Ternyata bisa, dan itu secara offline. Nah, itu dengan Ollama. Sekarang dengan Hugging Face. Berarti pergilah ke Hugging Face. Nah, kemudian kalau belum mendaftar ya mendaftar, kemudian buatlah token. Ya. Jadi carilah bagian ini akses token, klik akses token, kemudian kasih nama apa, misalnya try LLM atau apa, kemudian create token, nanti akan muncul token. Itu yang step pertama. Jadi pergilah ke Hugging Face, kemudian daftar, sign up, kemudian sign in, kemudian create akses token satu saja, terus di copy. Nah, kemudian pips show pip tadi install LangChain Hugging Face sudah atau belum, di show dulu. Kalau sudah ada, maka muncul seperti ini, ada versionsnya. Nah, file tokennya disimpan misalnya di environment boleh, atau di file, misalnya ini di file ya, kemudian dibaca. Setelah dibaca, saya masukkan ke environment. Nah, dia akan mencari yang namanya HF token. Bisa ditulis secara manual pakai Windows, set environment, HF tokennya di copy paste ke situ. Nah, ini setelah HF tokennya terisi token saya, terus cek dulu pakai who am I. Jadi pakai HF API, dicek dulu dari Hugging Face, nanti akan muncul seperti ini, bahwa saya sudah punya akses token try LM, terus secret ya, ada secret, ada dia nggak menuliskan di sini, nggak menuliskan rahasianya, tokennya apa, nggak ada gitu. Nah, rule-nya yang di try LM itu yang read ya, di sini kan ada, nah ini ada fine grained, ada read, ada write. Ini yang read tok gitu, ini yang free, nggak bayar ya.
Yang lain bayar juga. Coba dilihat, tapi tidak berani masuk. Sebentar, ada ada nenek di sini urusan anjing. Ini lagi di record. Oke, lanjut. Setelah Hugging Face muncul, nah caranya seperti tadi. Jadi import yang untuk chatting misalnya chat Hugging Face sama yang lain. Ini Hugging Face endpoint. Jadi ada beberapa cara. Ini salah satunya yang jalan. Tadi saya cara yang lain kok ada error terus, kemudian aku pakai cara yang ini. Oke, kemudian environment-nya ditulis dulu. Ini bisa ke cache saya. Kemudian ini downloadlah sesuatu. Nah, sesuatunya itu ada banyak ya. Ada bisa di sini Hugging Face model, klik. Nah, ini dia akan ada banyak. Ini ada Qwen, ada DeepSeek. Ini DeepSeek juga saya kira free ini ya. Datanya bisa diambil. Ada banyak sekali yang bisa kalian coba-coba. Bayar atau tidak, ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Cek. Nah, saya pakai yang kecil saja. Pakai yang besar, misalnya pakai Gema yang 7B, itu gede banget, bisa 10 sampai 17 giga. Jadi coba yang kecil saja dulu. Terus caranya ya pakai invoke. AF invoke, terus pertanyaannya ditanyakan. Nah, ini sedikit beda sintaknya. Ini harus tanya ya ke ChatGPT atau DeepSeek gimana kalau pakai Hugging Face. Dan tidak hanya chat Hugging Face doang, ada beberapa library, ada beberapa cara untuk bertanya. Oke, dia akan menghasilkan jawaban yang cukup panjang. Nah, yang berikutnya adalah GPT for all. Dan ini free dan offline. Nah, ini di Python-nya dulu di pip install, saya kira kebalik. Pertama kali install dulu GPT for all-nya. Jadi pergilah ke GPT for all, cari pakai Google, terus download ini for Windows atau for yang lain kalau kalian punya yang lain. Setelah itu di-install. Nah, setelah di-install selesai, kemudian baru pip install GPT for all. Nah, ketika ini di run ya, nanti kalian bisa ubah preference yang di situ, yang di dalamnya. Salah satu preference-nya adalah applications. Di situ ada direktori tempat penyimpanan. Nah, itu bisa diubah-ubah di K atau di D, E. Saya tidak menyarankan tempat penyimpanan di C karena kadang-kadang membuat trouble. Kemudian downloadlah sesuai dengan kemampuan laptop masing-masing. Misalnya saya pakai Orca yang mini, ini kecil ya. Ini 3,8 kalau nggak salah. Sekitar 4 GB, jadi lumayan gede. Ini lebih gede dari yang tadi. Lama saya 1,3 GB downloadnya. Yang ini Orca mini lebih gede, itu sekitar 4 GB. Nah, pip install tadi sudah berhasil. Versinya 282 tempat saya, terus panggil. Jadi panggilnya pakai LangChain, tapi pip installnya GPT for all-nya juga harus diinstal karena fungsi ini nanti akan dipanggil oleh LLM LangChain ya. Nah, kemudian path-nya tadi yang ada di GPT for all yang software tadi, ketika Orca mini-nya sudah di-download, maka nanti akan kelihatan di mana itu modelnya. Ini yang 4 gigaan ya, 4 giga.
ini yang akan jadi model. Kalau kemarin kita ngobrol soal deep learning, inilah yang disebut sebagai data train yang sudah di-train ini gitu. Nah, kemudian itu dipanggil dan bisa untuk bertanya. Jadi misalnya apa itu gitu. Nanti adalah bla bla bla. Oke. Dan ini juga offline. Jadi datanya ada di dalam laptop. Nah, jadi paling tidak ada 2 ya. Ollama sama ChatGPT yang bisa diinstal di laptop masing-masing secara lokal. Kemudian itu bisa dipakai untuk chatbot lokal. Nah, ini tugasnya mahasiswa membantu Bu Hana itu membuat chatbot lokal. Memakai bisa Ollama atau GPT for all. Ini contohnya memakai Ollama gimana? Ya, kita akan membuat chatbot ya. Saya tadi percobaan membuat chatbot untuk data akreditasi matematik semua semua PDF, TXT dan lain-lain yang ada di drive-nya Prodi Matematik saya masukkan dan saya coba. Nah, ketika kita membuat chatbot lokal, itu kita perlu bisa membaca dari PDF, dari TXT, dari CSV, dari Word, dari HTML, dan lain-lain. Mungkin juga dari gambar. Dari gambar bisa di-convert ke teks memakai misalnya isi OCR dan sebagainya. Nah, ini kalau PDF berarti harus install kayak PyPDF, kemudian PyPDF loader dan sebagainya. Untuk teks ini pakai text loader, untuk CSV loader dan sebagainya. Jadi nanti kalau LangChain-nya sudah diinstal, mestinya ini ada. Kalau enggak ya dilihat versionnya aja. Jadi loader-loadernya itu ada. Kalau tidak ada, cari saja yang lain, kemudian di-convert. Oke. Oke, caranya membuat chatbot lokal gimana, Chat? Ya, pertama kali load dokumen dulu, pakai yang tadi itu, PDF atau TXT. Ya, misalnya pakai ini ya, PyPDF loader, text loader, atau yang lainnya. Atau pakai Word, itu berarti pakai unstructured. Ini saya lupa yang bagian unstructured ini belum tak install. Berarti nanti ada pip install unstructured. Nanti seperti Excel atau Word itu membutuhkan yang unstructured itu. Kemudian setelah PDF atau TXT itu dibaca dan masuk ke RAM, kemudian kita split, kita pecah. Nah, ini salah, ini harus ditambah. Jadi setelah dokumen ada, dokumen diolah dulu, kayak pre-processing dulu. Ini kurang. Tadi saya tidak berhasil karena step ini langsung split gitu. Ternyata jelek, terus akhirnya saya ada pre-processing dulu. Jadi saya buang ini yang tidak perlu, spasi yang terlalu banyak dibuang dan sebagainya. Baru split dokumen. Nah, setelah di split dokumennya, jadi misalnya setiap 1000 kata itu jadi kira-kira 1000 kata, tidak eksak 1000. Kemudian masing-masing bagian itu kemudian di embedding. Nah, embedding itu sudah kita bahas ya di kuliah-kuliah yang lalu, yaitu mengubah dokumen menjadi vektor. Nah, caranya gimana? Ada beberapa. Jadi embedding bisa dari Hugging Face embedding, bisa Ollama embedding, GPT for all embedding, dan sebagainya. Jadi cara embeddingnya ada beberapa juga. Setelah embedding, nah simpanlah
itu ke dalam database. Database-nya bisa ChromaDB, bisa Vice. Nah, ChromaDB sudah saya bahas di pertemuan yang kemarin, sehingga hari ini kita memakai Vice. Vice katanya konon lebih cepat daripada ChromaDB, walaupun ChromaDB mungkin lebih banyak dipakai secara lebih luas juga. Nah, tapi Vice akan lebih cepat nih katanya. Tapi kalian coba saja membandingkan antara Vice sama ChromaDB. Nah, kemudian ketika sudah disimpan ke dalam database, misalnya pakai Vice, kemudian di load, diambil. Nah, ini pakai retriever. Jadi retriever itu akan menyimpan database itu ya ke dalam RAM. Nanti dari RAM itu dia akan dicari mana yang paling pas dengan pertanyaan kita. Nah, kemudian siapkan LLM-nya. Nah, bisa pakai OpenAI atau apa. Tapi kalau chat lokal, ya mestinya pakai yang lokal. Jadi bisa pakai 2 opsi di sini, Ollama atau GPT for All saja yang benar-benar bisa lokal. Kalau Hugging Face juga itu online ya. Kemudian ini, jadi buatlah seperti chain. Nanti kita praktekkan. Jadi ini akan mencari kayak similarity gitu ya, mana yang paling cocok dengan pertanyaan yang ada di dalam database kita. Oke. Jadi retriever itu akan pertanyaan kita akan dikemas dalam bentuk ini. Kalau di sini retrieval QA artinya questions and answer. Jadi kita bertanya apa, nanti LLM-nya menjawab apa. Terus nanti kalau sudah selesai, pakailah apa saja untuk mengemas semuanya. Jadi deployment bisa pakai apapun. Saya belum sempat pakai Streamlit, jadi hanya sampai terminal saja atau Jupyter saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini yang belum saya tulis tadi. Jadi ketika dokumen kita load, kita baca, itu misalnya PDF ya, itu dibaca per baris, kemudian dibersihkan. Nah, ini saya join dulu. Jadi yang ganti baris saya buat jadi satu baris yang sangat panjang. Kemudian kalau ada banyak titik saya buang aja. Kalau ada tanda-tanda yang aneh-aneh saya buangin. Ini kurang ya, replace-nya mungkin ada beberapa karakter yang tidak diperlukan dalam dokumen, tapi kita lihat dokumennya dokumen apa, sehingga ini banyak yang kita buangin aja. Jadi yang sisanya adalah cuma kata-kata saja. Nah, terus kayak gini pakai regular expression, ini berarti mengubah space ya. /s itu space, spasi, plus berarti spasi yang kepanjangan itu dipotong. Nah, jadi nanti hasilnya adalah clean text. Nah, caranya gimana untuk implementasikan yang tadi ya. Jadi kita loading dulu library-nya. Ini ada community, ini untuk loadernya, yaitu PyPDF loader. Kemudian ada splitternya. Splitternya itu untuk memecah dokumen dipecah dari PDF filenya namanya apa, terus autornya siapa, nanti muncul semua yang di sini. Setelah di split kemudian masukkan ke Vice itu dengan embedding. Jadi embeddingnya dimasukkan ke Vice. Kemudian chattingnya pakai pakai chat Ollama, terus pakai model pakai cara retrieval-nya
questions answer. Jadi ini satu library yang cukup lengkap untuk bikin chatbot. Nah, contohnya, ambillah satu PDF. Ini PDF kebetulan LED dari program studi sarjana matematika yang kemarin baru akreditasi dalam bentuk PDF ya. Ini berapa halaman? Ini tidak terlalu banyak halamannya. Itu jadi database tambahan. Jadi semoga ini bisa dibaca, gitu. Ditambahkan ke dalam database yang sudah ada. Jadi loadernya adalah PyPDF loader karena dia PDF, kemudian bacalah. Nah, dokumen sama dengan loader load itu dia membaca. Nah, ketika dia baca, nah setiap baris dalam dokumen itu jadi dihilang apa tadi tanda-tanda yang jelek, spasi yang kebanyakan dan sebagainya. Ada yang saya lupa menambahkan apa yang sangat penting tapi lupa, yaitu nah, di sini clean text. Nah, setelah clean text ini bisa lower gitu ya, di titik lower gitu supaya lebih bagus lagi. Mestinya gini tapi baris ini saya lupa apa membuat kata-katanya jadi kecil semua. Nah, tapi sudah kadung saya run. Kalau saya run ulang nanti dia lama. Jadi tidak saya run lagi ya. Lama banget ketika membuat embeddingnya dan masuk ke Vice itu tergantung banyaknya ini. Cukup lama. Jadi saya run duluan. Nah, setelah masing-masing baris itu clean, sudah dibersihkan, baru dipecah pakai ini, splitternya. Jadi nanti akan memunculkan docs yang berupa bagian-bagian yang ada informasinya. Jadi dia diambil dari PDF mana, halaman berapa kalau ada halamannya, dan sebagainya. Jadi docs itu akan berupa informasi tentang sumbernya dan tentang kontennya, page kontennya, tulisannya apa itu. Ini hanya tulisannya doang yang saya print. Nanti muncul kayak gini. Ini saya print 10 blok saja. Satu blok itu isinya berapa ini? Chunk size-nya 1000. Sehingga kira-kira kalau sudah ada isinya, kira-kira ada 1000-an gitu ya. Tidak selalu 1000 ya. Ini saya print length dari kalimat length T. T adalah isinya. Dot page content itu isinya. Nah, ini ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya. Nah, ini adalah dokumen yang di dalam LED untuk akreditasi. Setelah ini muncul, jadi masing-masing ini, jadi yang saya pisahkan pakai garis sama dengan ini, satu persatu masukkan ke embedding. Embedding bisa pakai Hugging Face, bisa pakai Ollama juga. Dan kita tahu embedding itu apa? Mengubah ini semua menjadi vectors. Ya. Jadi caranya membuat embedding itu pakai modelnya siapa? Nah, modelnya ada banyak. Ini salah satunya saya memakai yang sentence transformer yang kecil. Nah, setelah modelnya tahu, terus simpanlah itu ke dalam Vice nih. Ini dia. Jadi dari documents, jadi Vice.from documents, terus tadi docs tadi, hasil splitternya, ini dia, itu masukkan ke situ. Nah, memasukkan sesuai dengan model, bentuk modelnya ini. Nah, dia akan masuk dalam database Vice, terus disimpan. Ini kalau saya run ulang, maka dia sudah tersimpan tadinya, simpan di sini.
sehingga dia tidak akan mengerjakan ini lagi, tapi hanya loading. Nah, saya tunjukin hasilnya. Tuh. Jadi RAM-nya terlalu sedikit, jadi saya tunjukin ini saja yang di Google Colab. Nah, ini dia. Ini tadi ada Vice Index gitu ya. Ini datanya beda. Datanya ini sangat banyak. Kalau kita lihat FSM Docs, datanya ada dokumen utama, ada suplemen bidang, ada LKPS, ini banyak banget gitu. Ini ada LED, ada dokumen pendukung. Ini sangat banyak, dan itu tadi Vice-nya masuk ke dalam suatu direktori namanya Vice Index atau apa, ini seperti ini nanti jadinya. Nah, nanti ukurannya berapa tergantung dari besarnya data. Nanti jadinya kayak gitu. Nah, yang punya saya, dia akan tersimpan dalam namanya Vice Index HF. Ini karena hacking face. Kemudian setelah jadi, ini sedang mengolah ya. Setelah jadi, kemudian diambil. Jadi DP-nya diambil, di load gitu. Terus ini dia diubah sebagai retriever. Nah, ini yang akan dipilih dalam ChatGPT. Chat Olama. Chat Olamanya dipanggil modelnya yang sudah di-download ini. Terus buatlah chain. Change-nya adalah menggabungkan antara Olama LM yang tadi ada data kita yang ada di retriever. Terus return source document true, itu artinya informasi docs diambil dari PDF mana dan sebagainya, itu dimunculkan di situ. Jadi Vice itu menyimpan seluruhnya. Jadi splitter itu memecah-mecahkan, dan dari mana dia kasih tahu ke Vice, saya memecahkan dari file ini halaman segini gitu. Terus itu dicatat di dalam Vice juga. Nah, setelah apa saja terus tahu. Ini mungkin terlalu kecil ya. Jadi satu file PDF dibandingkan dengan ini Lama 32 itu terlalu kecil. Jadi dia tidak bisa melihat informasi, makanya belum bagus nih. Bagusnya dari mana, kemungkinan ada dua hal. Cleaning text-nya belum lengkap, belum bagus. Tadi lower-nya juga belum saya masukkan. Dan chunk size-nya, chunk size mana? Ini 1000 mungkin juga kurang gitu ya. Atau terlalu banyak. Chunk size itu ini dia. Jadi splitternya itu membagi dengan bagian-bagian berisi sekitar 1000. Nah, setelah
sebutkan nama dan dia nggak kenal, tuliskan visi universitas dan tidak ada jawabnya. Ini mungkin terlalu sedikit datanya, nggak tahu kenapa. Jadi dua yang aku pikirkan yaitu cleaning teksnya tidak terlalu bagus, harus ditambahin lebih bagus lagi. Kemudian ubah-ubahlah chunk size. Nah, kemudian sekarang pakai Olama, kan tadi pakai Hugging Face ya. Sekarang pakai Olama, embeddingnya tapi ya, ini Olama embedding yang berbeda. Yang tadi adalah Hugging Face embedding. Yang lainnya sama. Jadi baris lain sama. Jadi PDF diambil, kemudian di clean, kemudian di splitter menjadi docs, kemudian ambillah embedding modelnya dari Olama embedding, kemudian embedding dari Olama itu digunakan untuk membuat embedding dari docs, kemudian dimasukkan ke Vice. Nah, setelah disimpan, di load, kemudian diambil ini sebagai retriever, kemudian panggillah chat Olama ini dengan model yang sudah diinstal, diambil, kemudian digabung. Jadi pakai chain digabung antara tadi yang model yang sudah ada dengan retriever atau dengan database yang kita punya. Nah, kemudian bertanya lagi, apa saja strategi? Nah, ini dia jawab ya. Ini tapi aneh. Jadi FSM itu UPPS FSM Universitas Pendidikan Swasta Malang. Jadi UPPS kan bukan Universitas Pendidikan Swasta Malang. Jadi ini mix antara yang di dalam retriever dan di Lama 32. Tidak masalah. Kemudian kita coba lagi. Ini setelah database disimpan ya. Jadi yang tadi sudah tidak usah, pokoknya sudah ada database-nya. Misalnya Vice Index yang pakai Olama dipanggil jadi load gitu, embedding-nya dipanggil, terus Vice-nya dipanggil, terus diubah jadi retriever. Kemudian ya ini chat Olama dipanggil, terus buat chain, terus query, sudah. Visinya, ini mungkin pertanyaan terlalu pendek, apa visi gitu. Dia tidak lihat visi, maksudnya konteksnya nggak tahu. Let PS Sarjana. Nah, ini belum tak run ya. Mungkin ada di PDF sudah saya run. Oke. Coba dengan database yang datanya lebih banyak. Jadi tadi saya run di ChatGPT. Ini saya sudah run. Jadi dia ini sama importnya sama, tapi ini di install dulu. Di sini install dulu ya. Ada banyak yang diinstall. PyPDF sama install Langchain Community, Langchain Olama dan sebagainya. Vice juga, Sentence Transformer, Pandas dan sebagainya. Oke, kemudian data tentang yang punyanya FSM ada di sini. Ada di elemen chatbot documents, mana tadi ya. Ini foldernya di suatu tempat, dan ini ini nanti ke dalam heading sama
yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan ini ada ribuan data. Ada berapa ini? Ada 45.000 ternyata ya. 45.000 data yang ada di dalam itu. Di dalam drive-nya matematik. Banyak banget ini. Terus ini tadi buat embedding masuk Vice. Selesai. Jadi dia ini saya nunggu cukup lama. Vice tersimpan di suatu tempat namanya Vice Mat FSM, dan ini saya download ke laptop saya lokal dan saya gunakan. Nah ini dia. Jadi Vice Mat FSM yang tadi sudah saya running di Google Colab saya ambil di sini. Kemudian embeddingnya saya tadi pakai apa, Hugging Face embedding. Jadi saya sekarang pakai yang sama embeddingnya, pakai ini yang kecil. Kemudian loading Vice-nya, kemudian jadikan retriever, panggil ulama dengan data yang ada. Lama 3.2 ini 1,3 giga ya. Harusnya saya buat lagi juga memakai memakai GPT-4All tadi yang mini Orca itu 4 giga, jadi mungkin lebih baik lagi. Nah, kemudian disuruh jawab, jangan lupa bawa buat change, jadi pakai retrieval QA, question answer, terus gabung antara ulama sama retrievernya, terus ya query, terangkan tentang Universitas Kristen Setiawacana. Jawabnya apa? Ini lumayan bagus, banyak. Terangkan tentang Fakultas Sains dan Matematik di Universitas Kristen Setiawacana. Nah ini nggak tahu informasi kapan munculnya kayak gini. Kemudian mungkin salah di FSM ada Pupik, itu datanya Bu Hana ada hibah namanya Pupik. Nah ini memunculkan yang namanya Pupuk. Nggak tahu kenapa. Jadi mix antara data asli sama data yang di sini. Nah, kemudian di sini saya tulis ini ya. Karena tadi ketika splitting itu source dokumennya juga dicatat. Jadi saya sekarang print itu source dokumennya dari mana? Kok kamu jawabnya kayak gini? Nah ini dilihat dokumennya dari misalnya Microsoft Word, yang creation siapa? Ini ada Adela Istanto. Adela itu dari LPM kita ya mah, dari LPPM ya, UKSB, menulis apa? Ini ada laporan survei kepuasan. Ini di data di UKSB semua. Jadi ternyata dia mencari dari sini, dari data yang kita baca tadi sangat banyak nih, jadi seperti Renov FSM PDF itu dibaca semua. Terangkan tentang akreditasi program studi matematika FSM UKSB, resultnya. Nah ini seperti ini. Nah result itu kalau kita lihat ada apa saja sih? Ini ada items, ada case, tadi ada ada values dan sebagainya. Ada result juga di dalamnya. Ini ya. Kalau case itu ada query-nya apa, pertanyaannya, terus ada result sama source dokumen. Nah, source dokumennya ketika kita bertanya ini, terangkan tentang akreditasi program studi matematika FSM UKSW, maka source dokumen yang dia baca itu dari ini. Dari ini, dokumen mendukung, kriteria. Ini kan ada semua di drive Google saya tadi ya. Iya, jadi ini cara pembuatan chatbot lokal. Nah, kelihatannya kuncinya supaya ini bagus,
maka kita membutuhkan data yang sangat banyak supaya nanti data yang dari luar sama data yang dari lokal ini bisa seimbang. Di PDF sampai situ saja cukup. Kemudian untuk berikutnya saya akan bicara soal LLM dan agents. Ini sudah saya coba ya. Jadi misalnya kita mau bertanya misalnya 5 tambah 3 berapa gitu misalnya, kan kita sering bertanya itu kepada ChatGPT. Itu kalau kita pakai Python, kita bisa sebenarnya pakai eval gitu ya, 2 plus 3 itu berapa misalnya, 2 plus 3 kan 5, itu tinggal eval saja 2 plus 3 gitu. Kemudian caranya pakai Ollama, kita pakai kalkulator, expressions-nya pakai eval gitu ya, eval expressions. Tetapi expressions-nya itu harus bersih, sehingga kita membuat agen Ollama, jadi ada sistem message gitu. Jadi role-nya adalah sistem, terus kontennya kalau kamu itu asisten cerdas, kalau ada permintaan misalnya hitung matematika, maka yang dimasukkan itu adalah kalk ekspresi matematika. Contoh, itu pertanyaannya adalah hitung 5 plus 7 kali 3, maka yang kalkulatornya itu hanya ininya doang, kata-kata yang lain tidak ada, supaya apa? Ketika dimasukkan ke eval 5 plus 7 kali 3 itu jalan. Nah, itu bisa dipasang pakai ini, jadi modelnya yang sudah di-download, message-nya, sistemnya, role, user, sama konten sesuai dengan prompt yang ini, diurus ini. Kemudian ya dia cut ya, ini reply-nya di cut dari start call, itu ada kan disuruh ada call gitu, terus itu yang dimasukkan ke ini kalkulator, maka hasilnya akan muncul. Misalnya ini berapa 12 kali 8 plus 6. Nah, ekspresi matematika ini saja yang masuk ke eval, sehingga isinya adalah 102. Kalau nggak ada matematikanya, misalnya siapakah Surya Satria Tiandaru, dia akan ngomong sesuatu. Surya Satria Tiandaru adalah seorang penulis, komikus, dan penemu Indonesia yang lahir di tahun 1975. Ini ngarang banget ini. Dia dikenal karena karyanya dalam genre komik dan novel, serta sebagai co-founder dan pendiri media sosial iklan Surya Jaya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang iklan online. Kenapa dia bisa jawab kayak gitu? Karena defaultnya temperature itu enggak kecil, mungkin setengah di mana di sini. Tapi ada temperature, istilah temperature yang masuk di dalam sistem. Maka nggak kreatif, harus sesuai dengan data. Kalau temperature 1, dia benar bisa ngarang bebas. Nah, ini kalau 0,7 juga ngarang bebas. Nah, itu yang terjadi. Agen tidak akan saya teruskan dulu, karena masih ada banyak error. Seperti ini ya, saya coba pakai LangChain. Kemudian hitung ekspresi ini pakai eval, tapi masih sulit untuk memecah antara ini kalimat sama expressions matematik. Nah, nanti dia akan error gitu kan, jadi parsingnya nggak berhasil. Nah, ini nggak berhasilnya gini, kalau ada ekspresi yang tidak tahu maka dia error, tapi kalau ekspresinya bagus, 3 plus 4 berapa, dia akan memunculkan sesuatu. Nah, kuliah sampai sini, dan karena ini sudah direkam maka bisa dipelajari. Rekamannya di close dulu baru ngobrol.